Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesua Hamasiah Adonai. Tetap semangat, tetap sukacita. Hai, haleluya. Pada saat ini eh, Bapak Yahweh menurut saya untuk menyampaikan lagi rahasia yang pernah Yesua kasih tahu tentang rahasia yang bangsa-bangsa akan mendengar pujian dan penyembahan dan tari-tarian yang akan muncul dari ujung bumi Papua. Idian, Bapak suruh menyampaikan hari ini supaya semua orang tahu, supaya tidak kaget. Bapak tadi bilang supaya mereka tidak kaget. Pada waktu Yesua datang itu, di atas awan-awan, menginjakkan kakinya di Papua, yaitu di Taman Eden, di atas batu peradaban bumi di Papua. Itu tari-tariannya nanti Tuhan akan munculkan itu, atau penjemputan, pujian, penyembahan, tarian, penjemputan, dan penghormatan kepada Yesua itu Bapak sudah beritahukan dari tahun 2002 lalu. Dan ini yang sedikit nanti saya akan sampaikan itu, apa yang Bapak suruh sampaikan. Nah, dengan demikian, saudara-saudari terkasih, saya mengambil tema di dalam kali ini. Saya mengambil tema itu, pujian penghormatan bagi Adonai Yesua di Eden terdengar dari ujung bumi Papua. Haleluya, itu tema saudara-saudara terkasih. Haleluya. Baik, sebelum kita ke sana, haleluya. Saya bacakan dulu, ada beberapa dasar firman Tuhan yang menjadi dasar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang pertama, kita lihat di Keluaran 2 Korintus 3 ayat 17-18. Haleluya. Ya, di situ tertulis, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Adonai, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Adonai adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2. Yaitu kita baca di Keluaran 21-5. Lalu Yahweh mengucapkan firman ini, Akulah Adonai Yahwehmu yang membawa keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Janganlah membuat baginya patung yang merupa apapun yang di langit di atas dan di bawah di bumi dan yang ada di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Adonai Yahwehmu, yaitu Yahweh yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Mazmur 2:10-12. Dan oleh sebab itu, hai raja-raja, berhentilah, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Adonai dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu jangan binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Beribadah semua, berbagilah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 2:8-12. Nah, itu tadi sudah kita dengar, saya sudah bacakan. Yesaya 42:10-15. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Adonai, dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Adonai dan memberitakan pujian kepadanya, memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Adonai keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya.
untuk bertempur. Bertepik sorak dan ia memikir terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang serta seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau bermegah-megah dan megah-megah. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit. Aku mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhan. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi kering. Dan mau membuat kering telaga-telaga. Haleluya. Di Yeskel 1 ayat 24. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu. Seperti suara Maha Kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Haleluya. Ini semua merupakan pujian suasana, pujian penyembahan kepada Adonai Amasya Yahweh di tempat Maha Kuasa. Haleluya, di tempat Maha Mulia, di tempat yang Maha Mulia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, sebelum saya beragakan dan memberitahukan apa itu pujian penyembahan Taman Eden yang disembunyikan, disimpan di Papua, lalu Tuhan akan munculkan di akhir zaman dari ujung bumi seperti nubuatan Yesaya, kitab Yesaya, dan juga nubuatan kitab-kitab lain. Seperti nubuatan terkini dari hamba Tuhan Rick Ridin dari Yerusalem. Nah, di sana mereka melihat dan memberitahukan mereka bahwa serdadu Tuhan akan datang dari tempat bayi Yesua dilahirkan, dari rahim matahari, yaitu ujung bumi, yaitu Papua, dengan pujian penyembahan yang besar. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita lihat di belakang sana ini, itu yang Tuhan beritahu kami tahun 2022 tentang bagaimana tari-tarian puji-pujian asli Taman Eden yang disimpan dan diperagakan sampai hari ini, yang tersembunyi dalam Sukume, wilayah Sukume, Mepago di Mewo, Papua. Ini yang nanti Tuhan pulihkan menjadi suatu tarian, pujian, dan nyanyian penyembahan untuk menjemput Tuhan Yesus datang kedua kali ke bumi melalui pintu gerbang timur Golden Gate. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, sebelum saya sampaikan, saya perkenalkan dulu dalam Yohanes 4 ayat yang kedua 3, 24 itu di sana berkata 2, 2, 3, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu diberitahu oleh Yosua kepada perempuan di Samaria. Jadi orang bukan lagi menyembah di atas gunung, atau orang lagi menyembah di Yerusalem dengan peraturan-peraturan ibadah mereka di Yerusalem, tetapi Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, di dalam roh itu berarti pujiannya kepada Bapa di surga, di dalam roh di surga. Haleluya. Sedangkan di dalam tidak melihat namun menyembah kepada Bapa di surga. Untuk mau sampai kepada Bapa surga itu pintunya hanya Yesua. Jadi yang disebut kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran yang benar, penyembahan yang benar kepada Bapa di surga adalah hanya di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ini ingat, kebenarannya itu ada sesuai dengan di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai. Penyembahan kepada Bapa melalui atau di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai. Itu yang benar, itu yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Sedangkan penyembahan yang salah, yang sangat Bapa murka, yang sangat Bapa benci adalah penyembahan yang kepada setan turunan, setan tuan rumah, setan alam, dewa-dewa, kepada patung, kepada dengan cara penyembahan kepada alam, penguasa alam, gunung, tanjung, dan lain-lain. Itu penyembahan yang salah dan itu sangat Bapa murka. Ada dua suasana yang membuat surga itu senang, dan Bapa di surga senang dan Bapa di surga marah. Itu hanya dua, yaitu penyembahan kepada Bapa di surga itu dengan dalam roh dan kebenaran, itu Bapa di surga itu terima dengan senang, menenangkan hati Bapa di surga di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Tapi kalau penyembahan kepada orang menyembah kepada alam, kepada naga, kepada dewa, kepada setan, kepada dewi, kepada Ipue, Epania, setan-setan rumah, setan turunan, arwah mati dan lain-lain. Itu berarti itu
akan membuat Tuhan murka, akan membuat Tuhan marah, akan membuat Tuhan murka, akan membuat Tuhan marah. Nah, haleluya. Sehingga kita baca tadi di Keluaran 20 itu, hukumannya itu bisa 7 turunan, bisa 3 turunan akibatnya. Orang yang menyembah berhala. Ya. Jadi Israel itu murtad pada waktu Raja Yerobeam. Nah, kalau kita lihat Tuhan bilang di Papua ini, orang mulai turun menyembah, meninggalkan kesenangan puji-pujian Taman Eden lalu. Mereka keluar dan menyembah kepada ular naga itu dia bermula dari Kabupaten Kaimana. Di Kabupaten Kaimana di daerah Yamor di sini. Nabi maka Bima, ya ada bahasa mereka menyembah di sana. Jadi tari-tari yang utama di Papua itu kepada alam berubah kepada penyembah kepada naga, kepada alam, kepada manusia, itu dia terjadi dari daerah-daerah Nabiba sekitar daerah Yamor, Kaimana di bawah. Itu memberitahukan kami seperti itu. Jadi sekarang banyak tari-tarian yang sudah mengarah ke sana. Nah ini yang sekarang Bapak Yahweh suruh kembali memuji dan menyembah Tuhan dengan tari-tarian dan puji-pujian. Nah itu salah satunya yang Tuhan. Kalau orang Papua serentak pujian penyembahan kepada Tuhan dengan tari-tarian, nah itu nanti Tuhan akan memberkatinya. Nah, dengan begitu berlimpahan, dan itu gerakan itu sudah mulai. Gerakan yang Tuhan mengendaki itu sudah mulai. Nubuatan-nubuatan sudah mulai. Pujian-pujian, nyanyian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dari Dia dari ujung ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Nyanyi yang baru dari ujung bumi timur dari Papua itu nyanyian apa? Haleluya. Nyanyian yang sudah banyak orang Papua sudah gubah lagu-lagu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka diajar oleh Roh Kudus yang sudah menyanyi sekarang, sudah mulai menyanyi di mana-mana. Nah, itu juga benar, tapi itu versi-versi orang-orang luar Papua. Karena pakai musik, karena pakai apa semua. Nah, nyanyi yang baru dari Taman Eden itu, nyanyian baru yang dimaksud Tuhan itu adalah nyanyian dan awal yang memang sudah ada di Taman Eden, namun dirusaki oleh iblis, dirusaki oleh setan. Tadi waktu pagi kami berdoa itu Tuhan perlihatkan itu satu hal. Nah Tuhan bilang begini, kalau orang yang menyembah ular, dia punya mukanya di dalam roh itu seperti ular. Kalau orang menyembah setan yang menyerupai kelelawar, nah, orang itu mukanya itu akan seperti kelelawar di dalam roh. Nah, kalau orang menyembah legion, dia mukanya juga seperti legion di dalam roh. Nah, begitu. Tapi kalau orang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran kepada Yesus Hamasiah Adonai, dia akan seperti muka di dalam roh menyerupai seperti 80% dia akan menyerupai seperti rupa Yesus Hamasiah Adonai. Haleluya. Jadi di akhir zaman itu akan terbentuk dua itu. Manusia-manusia di akhir zaman. Orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, itu mereka akan naik di hadirat Tuhan itu, akan menyerupai seperti ini. Yesus sendiri. 80% karena kita masih di bumi. Yesus yang 100%. Haleluya. Itu Bapak memberitahukan itu. Sehingga sangat penting pujian penyembahan ini harus dinyanyikan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Nah, kita lihat Yeskel 1 dan 4. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti sayap air terjun yang menderu. Seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar besar kalau mereka berjalan. Apa itu? Suara air terjun dan menderu. Ini suasana pola ibadah pujian penyembahan di surga. Itu 24 tua-tua dan mereka memuji menyembah suasana di surga. Waktu mereka menyembah itu seperti suara air bah. Air bah itu suara itu apa? Suara Roh Kudus, suara burung merpati, pesta-pesta Roh Kudus, pesta nyanyian pujian terdengar di sana seperti air. Dia mengalir seperti air, kata-katanya dia mengalir, tidak dicari-cari. Haleluya. Itu dia lancar. Itu satu. Yang kedua itu karena mereka menyanyi dengan nyanyian rohani seperti suara yang maha kuasa. Yang kedua itu mereka menyanyikan itu nyanyian firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang dinyanyikan. Dong menyanyi tapi seperti suara firman Tuhan. Haleluya. Dahsyatnya seperti firman Tuhan mereka menyanyi, tapi yang keluar itu firman Tuhan yang dinyanyikan. Haleluya. Firman Tuhan yang dinyanyikan untuk orang mendengar. Firman Tuhan yang dinyanyikan itu dia terjadi luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga itu keributan
seperti keributan laskar besar yang besar. Jadi ketika mereka pujian penyembahan, waktu pujian penyembahan, tiba-tiba mereka pujian penyembahan, tetapi di dalamnya keluar lagu-lagu peperangan rohani. Di dalamnya seperti tentara atau laskar atau serdadu Tuhan yang sedang menuju ke medan perang. Yosua ada di kepala barisan, pakai kegirangan di sana. Haleluya. Nah, jadi kalau mereka berhenti sayapnya, dibiarkan terkulai. Haleluya. Tapi kalau mereka berhenti, itu berarti mereka tinggal damai setelah perang. Mereka masuk ke suasana yang damai, suasana yang aman, sukacita, rasa ada damai karena penyembahan pujian. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Baik, kita lihat singkat saja. Saya perkenalkan singkat saja. Bapak sudah menyampaikan. Ada 7 pujian penyembahan di Taman Eden yang Tuhan sediakan dan Tuhan pulihkan dari dahulu ada sampai hari ini terpelihara, tetapi orang banyak belum sadar, belum tahu kalau itu tarian asli yang memang Tuhan taruh dari Taman Eden, dan Tuhan akan pulihkan di akhir zaman untuk menonton Yesus kembali ke bumi lewat Mewadi di Papua. Ya, ini ada 7 saya bacakan di sini. Ini gambar Yesus, pemulihan nyanyian rohani Taman Eden asli. Jadi 7 perkara tarian dan lagu rohani persiapan penjemputan Tuhan Yesus secara tubuh alamiah. Ya, ini diberitahukan. Jadi yang satu adalah trompet sangkakala, yaitu tarian lompat-lompat serta dansa tarian karena sukacita, kesukaan. Tanpa musik juga bisa, dengan musik juga bisa, dengan suara sorak-sorai serta teriakan pakai kegirangan dalam perayaan ibadah dari Taman Eden. Haleluya. Ini ada satu di antara lain teri Emayibu. Itu sorak-sorai diiringi dengan lompat dansa tarian di rumah Emawa atau kemah. Ya, itu di rumah Emawa atau kemah. Itu Emaida itu begini biasanya. Anikika. Dimigai mai wadadino. Ai tai watame. Dimigai watigala mi. Ai wati. Jadi dia tekniknya begini. Dari bentuk tariannya. Haleluya. Itu terus yang kedua itu Yu itu sorak-sorai disertai lompat-lompat di tanah. Yu bisa lompat-lompat, bisa sorak-sorai. Yu itu wo. Nah, itu Yu. Itu sorak-sorai. Itu yang di Alkitab bilang itu sorak-sorai. Israel bersorak-sorai serta melompat-lompat. Haleluya. Yu. Aki, peki kegirangan disertai melompat-lompat. Aki itu Kalau Yesua peki kegirangan di Gunung Sion, dia membangkitkan semangat bertempur kepada laskar-laskarnya. Nah, kita lihat ini Aki, peki kegirangan yang disertai yang bersaut-sautan. Kemoyu uta-uta, suara bersorak-sorai bulat yang bersaut-sautan sebagai suara komando tari-tarian sorak-sorai. Kemoyu itu wu di sebelah macam saya wu sebelah juga wu baku ikut-ikut. Ayo wani, tari-tarian yang dinyanyikan bersama-sama. Itu suatu lagu juga tarian. Terus wiani, nyanyian sorak-sorai pujian memasuki kemah. Nyanyian puji-pujian sorak-sorai jadi memasuki kemah. Jadi sebelum masuk ke rumah dansa di sini atau di sini itu ada nyanyian yang akan diiring. Ku masuki gerbangnya dengan halamannya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan sukacita ku masuki gerbangnya. Kita lihat itu firman Tuhan yang hidup. Yang dua ini firman Tuhan yang hidup yang dilakukan dalam perayaan.
dalam Totapur secara turun-temurun. Jadi firman Tuhan itu dinyanyikan secara turun-temurun oleh dari generasi ke generasi sampai generasi kami sekarang ini. Jadi firman Tuhan itu dinyanyikan. Dan Israel juga seperti itu, kami juga seperti itu. Ada beberapa bentuk nyanyian, dan itu merupakan suatu nyanyian rohani. Yang merupakan nyanyian rohani yang berasal dari firman Tuhan yang diuraikan, firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk nyanyian itu. Nyanyian tertawa adalah suatu nyanyian pengagungan kepada Tuhan atas permulaan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya dalam kitab Kejadian. Di sini tertawa mereka menyanyikan itu, isinya hanya penciptaan saja. Nyanyian ubah. Nyanyian ubah itu nyanyian sejarah pengagungan pada Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Israel dalam sejarah seperti Mazmur Daud dan lain-lain kitab Mazmur. Ya, berikutnya nyanyian tupeh ialah syair pujian pada Tuhan atas keajaiban dan mujizat yang dilakukannya. Ya, itu kebanyakan ada di kitab Keluaran. Nyanyian Galpewa. Nyanyian Galpewa itu nyanyian syair yang disampaikan pada Tuhan pada saat pemberian nama bagi anak bayi ataupun juga anak bayi sampai dengan umur 12 tahun. Israel yang baru dari bayi sampai 12 tahun. Ya, bisa lihat di waktu Yesua diberi nama itu umur 8 hari itu. Nyanyian Yegematoba ialah nyanyian ratapan Israel kepada Tuhan pada saat Israel berdoa merendahkan diri mengakui dosa-dosa Israel. Kitab ratapan bisa lihat di situ Ibrani 5 ayat 7. Yesua menangis meratap bagi dosa-dosa umat manusia. Nyanyian Kotekawa ialah nyanyian pada Tuhan pada saat mencari tunangan dalam kaum muda-mudi Israel. Yusuf bertunangan dengan Maria. Matius 1:18 dan lain-lain. Itu nyanyian Kotekawa atau disebut dengan nyanyian Kidun Agung. Nyanyian Matoba, suatu syair dan nyanyian Kidun Agung yang disyairkan selama mempelai pria dan mempelai perempuan wanita dalam proses menuju pernikahan. Kitab Kidun Agung. Terus nyanyian Pedoba itu nyanyian rohani, syair rohani yang dinyanyikan menirukan nyanyian-nyanyian burung merpati yang membawa berita firman Tuhan kepada manusia. Nyanyian Pedoba, terus nyanyian Odiawa ialah nyanyian syair peperangan dan kisah syair peperangan kemenangan dari musuh-musuh di rumah Emaida atau kemah dansa di Israel kuno. Jadi itu nyanyian-nyanyian mereka menyanyikan setelah mereka perang selesai, mereka menang, bagaimana suasana perang itu mereka akan ceritakan dalam nyanyian disebut Odiawa, Yapewa. Nyanyian Komawa ialah nyanyian penginjilan yang mensyairkan dalam pelayanan pekabaran Injil. Ya, nyanyian puji-pujian ialah nyanyian arak-arakan memasuki suatu kemah bait Yahweh. Nyanyian Duai Komawa ialah suatu syair yang diucapkan oleh dorongan Roh Kudus menyampaikan nubuatan firman Tuhan kepada seseorang atau kepada suatu bangsa. Itu terus itu dia punya bentuk-bentuk nyanyiannya, iramanya ada, tapi saya tidak bisa beragakan pada saat ini. Haleluya. Yang berikutnya itu 3 Senandung Simfoni, suatu syair yang dinyanyikan untuk mengenang cintanya, kasihnya, dan kebaikannya Yesua dalam hidup ini. Contohnya dalam menghadapi sakit penyakit, kelaparan, bahaya, dan maut, apapun yang disanya diselamatkan oleh Yesua. Jadi ini ditujukan kepada Senandung Simfoni, itu ditujukan kepada Yesua. Musik Kaidowa ialah suatu nyanyian pada Tuhan yang dinyanyikan oleh harmonika atau tiup, harmonika tiup atau seruling atau dalam bahasa medis disebut kaido, mengagungkan Tuhan atas penderitaan Tuhan dalam perjalanan hidup dari tahun lepas tahun. Petikan
jari atau kipomoti. Kipomoti itu ini kipomoti, jabat petik jari. Nah, petikan jari kipomoti, dan kipomoti ialah suatu syair yang dinyanyikan, suatu syair yang sambil saling memetik jari dan berjabat tangan di Gunung Sion, karena rasa bahwa oleh para prajurit rasa bahwa sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan petik jari kipomoti juga digunakan oleh para prajurit Tuhan dalam saling memberikan syarat kode, dalam tanda-tanda kode dalam perang, seperti memberikan kekuatan, tenaga dari dalam maupun dari luar dalam semangat bertempur. Selain tadi pekik, ini bisa juga ini kasih kode begini saja, itu kuasa, ada tenaga, ada kuasa. Nah, lalu yang keenam adalah irama sentakan kaki, yaitu ada 3 kekuatan yang bekerja melalui irama sentakan kaki, melompat-lompat dan sentak-sentak di atas tanah dengan yaitu sentakan kaki waina ialah kekuatan sentakan kaki untuk menginjak-injak musuh dalam penyelesaian suatu perkara yang disertai Tuhan. Ya, jadi macam waina itu dalam satu perkara, kalau sudah penghakiman selesai dan masalah sudah selesai, keadilan mulai diputuskan bahwa biarkan rasa menang sebelah dia jatuh kemenangan kepada dia rasa menang, nanti akan waina begini. Ini cara waina, dia akan waina seperti itu. Ini ada di bawah, ini dia akan waina. Nah, itu bahwa saya sudah kalahkan kamu tidak menang dalam perkara ini, saya sudah kalahkan kamu, tanda. Yang berikutnya itu irama. Jadi Tuhan bilang, terakhir nanti orang Papua itu akan waina, akan menghadap ke utara, timur, barat, selatan, dan akan waina, memberikan tanda sentakan kaki kepada 4 penjuru bumi, kepada bangsa-bangsa. Tuhan bilang begitu. Jadi yang berikutnya sentakan bado mutaida. Bado mutaida tokonai ibu, ialah sentakan kaki melompat-lompat di rumah emawa dansa untuk menginjak atau mematahkan tiang-tiang dasar lantai dansa. Sentakan kaki ke bawah, itu kita injak-injak musuh, kita injak-injak para lawan dengan pujian, penyembahan, dengan sentakan kaki. Ya, yang berikutnya itu adalah baru udaka ialah sentakan kaki yang disertai dengan kebaskan debu abu dari kaki kepada orang-orang yang tidak terima firman Tuhan. Haleluya. Jadi kebaskan, tidak perlu lawan, tapi kita kebaskan kaki debu yang ada di kaki ini dengan cara sentakan kaki. Haleluya. Ya, berikutnya itu adalah 7. Mengagungkan kepala, ada suatu tanda dari kepala yang menyatakan setuju terima suatu perkara Tuhan, dan menyembah dan menghormati, dan beberapa tanda mengagungkan kepala yang sebagai berikut. Migakobe etai. Migakobe itu ini. Kalau kita ikut dengan dia punya cara peragakannya itu begini. Jadi kagu kotopai ya kayak ini, kagu kotopai ini, kagu kedua lutut nih, berlutut begini. Kalau kepala ini migo itu kepala, tunduk ke bawah mencium kakinya, menyembah. Nah, ini namanya menyembah. Migo betai, mencium kakinya sampai ke tanah, menghormatinya dengan migo betai. Watame itu Yahweh, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mengagung-agungkan kepala seraya menghormati dan menyembah kepada Adonai, seperti suasana di tembok ratapan. Nah, itu satu. Yang kedua itu seperti kalau kita sudah menghadap orang Israel, kalau sudah menghadap tembok ratapan itu nanti mereka mengangguk-angguk begini. Nah, yang berikutnya itu
Milo kune etai. Nah, Milo kune etai itu menggeleng-gelengkan kepala bertanda tidak terima atau menolak penyembahan setan atau penyembah kepada setan atau manusia. B. C. EBPK ebonai, yaitu membuat muka, bertanda membuat muka kepala, tanda tidak mau lihat kenajisan ataupun kejijikan dosa. D. Matoka emakai, yaitu membelakangi, bertanda tidak terima kepada Tuhan, keputusan yang salah dan tidak adil. Itu membelakang yang begini, tanda tidak terima. Kalau terima, menghadap. Haleluya. Begitu setelah itu tune petere naku yang magace. Nah, yang berikutnya itu tune godi. Tune petere miga kobe etai. Bukan tune petere. Maka kami miga kobe etai bukan yang menghormati dengan memakai mahkota kepada Tuhan dan melemparkan mahkota ke hadapan Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang layak menerima hormat, pujian, kuasa untuk selama-lamanya. Jadi ini ada petere mahkota di atas. Nah, waktu menyembah ini, itu waktu menghormati Tuhan itu mahkota harus lepas. Kita lihat suasana ibadah di pola ibadah di Wayan Pati itu kan tua-tua itu mereka lepaskan mahkota, mereka lempar, mereka layak menerima hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan. Nah, jadi suasana ini 144.000 di atas Gunung Siong itu mereka akan lepaskan mahkota. Lalu mereka menyembah sujud, menyembah kepada Yeshua HaMashiach Adonai. Waktu datang mereka menghormati dan menyembah dari ujung bumi, dari Sion, yaitu dari Bewa, Papua. 144.000 mereka akan berkumpul di udara. Saudara-saudara terkasih di dalam roh dan di dalam alam kenyataan. Ya, lalu mereka peragakan ini. Mereka yang memakai mahkota itu, mereka akan tunduk dan menyembah dengan mahkota mereka. Ya, ubat teme yokaibo. Kalau mahkota tunegodi itu lain, itu yang tadi yang disebut dengan ini. Di sini balada cendrawasi, mahkota cendrawasi, pasal di sini seperti orang me. Nah, setelah itu nanti dia tariannya begini. Jadi dia pun tariannya itu gerakan goyang kepala. Di belakang ini kan ekor cendrawasih yang dipasang di belakang untuk bagaimana cara menirukan cara burung cendrawasih dia menari, mahkota burung cendrawasih. Haleluya. Dulu di Taman Edeng itu di zaman Raja Salomo itu, lambang pemerintahan kerajaan Salomo itu adalah burung cendrawasih. Sehingga kenapa tarian ini ada balada cendrawasih mahkota tune bodi ini. Itu ada karena dia nanti pemimpin. Kalau kita lihat burung cendrawasih kalau dia menari pagi hari, itu dan jantan dia naik ke jam 5 pagi itu naik untuk sambut matahari. Kita lihat matahari ada naik, dia akan turun dan dia akan dansa di tempat dia dansa. Nanti yang menarik yang lain akan datang untuk menyambut sang raja. Jadi ini di sini tune godi. Tune itu bu cendrawasih, petega itu mahkota. Makanya kami kata ini mereka akan menyembah Tuhan. Ini menyatakan bahwa mereka juga adalah punya mahkota, punya kebesaran. Mereka akan turunkan mahkota kebesaran dulu. Mereka menghormati Yeshua. Orang bangsa pertama akan menghormati Yeshua datang. Ya, itu adalah bangsa Papua. Yang mereka yang akan bilangan orang-orang yang memakai kebenaran, memakai mahkota kebenaran, pujian, penyembahan untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang terakhir, ukatame yokaibo. Tokabo wadoga. Tune petere, dia magaci makagare, nakuya magaci makagare. Why night tadi. Artinya ketika Tuhan Adonai Yeshua datang turun ke atas bumi, memakai 12 mahkota di atas kepalanya. Lalu dia turun dan menginjak-injak rumput, cacing, naga dan maut. Haleluya. Itu anak manusia ketika dia turun dan menginjaknya seperti itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ini saya sudah sampaikan, haleluya, yang Bapak suruh sampaikan. Dan ini rahasianya, hari ini orang tidak sadar. Hari ini tarian-tarian ini dulu dari Taman Edeng,
Orang rubah lalu mengagungkan alam, bumi, dan manusia. Tetapi pada saatnya, begitu lonceng kedatangan Tuhan pada sangkakala ke-7 itu terdengar. Itu orang-orang pilihan dari segala suku bangsa dan juga orang-orang itu akan mereka menari. Mereka memperagakan tarian ini, tarian penjemputan ini. Nah, saudara-saudara terkasih, itu Tuhan beritahukan kami. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan, sehingga ketika kita sampaikan, saya sambung saja menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan. Jadi ini bukan karangan kami, tetapi Bapak suruh menyampaikannya, maka ini saya bikin dalam bentuk paleo sebelah ini. Yang ini, belakang kita lihat tadi saya bacakan satu persatu itu. Itu memang disuruh tulis dituliskan dari tahun 2022 sejak firman itu keluar. Karena Tuhan akan menggerakkan suatu puji-pujian dan tari-tarian baru dari ujung bumi Papua. Saudara-saudari terkasih, dari tempat bayi dilahirkan. Bayi Yesua dilahirkan. Haleluya. Kenapa Yesua harus kembali ke sini lewat Papua? Karena tempat tanah tumpah darah Yesua itu ada di sini. Maka pujian penyembahan yang dari nyanyian baru, pujian penyembahan ujung bumi juga di sini, ditaruh di sini, dan Tuhan akan bangkitkan kepada dari generasi ke generasi untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan dan bahkan menghormati Tuhan kedatangan Tuhan kedua kali ke bumi. Demikian saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, Amba telah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan hari ini. Agak Bapak dalam nama sehingga sedang didengar dan sedang diikuti oleh semua orang Papua, asli Papua maupun juga orang-orang pendatang ada di negeri ini, bahkan dari orang Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami selesai menyampaikan ini. Biarlah Roh Kudus terus menguraikan kepada mereka masing-masing di mana saja mereka berada. Dan biarlah pujian, penyembahan, pegagungan yang asli dari Taman Eden mulai muncul di mana-mana Bapak takar Tuhan menggerakkannya di mana-mana. Terima kasih Bapak. Dengan demikian Bapak, biarlah Bapak penyembahan kepada dunia ini dan juga kepada alam dan kepada setan semakin berkurang di negeri ini Bapak takar Bapak takar sehingga orang semakin takut Tuhan dan penyembahan semakin banyak di negeri ini. Seperti di Bapak bagai kelaksana Bapak bau dupa asap kemenyang yang muncul dari padang gurun Bapak dalam nama Bapak takar mempelai laki-laki. Oh, luar biasa Bapak, hingga bumi ini penuh dengan bau pujian penyembahan yang menyenangkan hati Bapa nanti Yesus Hamasiah Adonai. Jadilah kehendakmu di atas Papua seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.